Nilai pabean untuk perhitungan bea masuk adalah nilai transaksi dari barang yang bersangkutan atau barang yang diimpor. Gitu. Kemudian biasanya nilai transaksi itu berdasarkan transaksi jual beli. Ya. Walaupun juga banyak orang melakukan kegiatan impor, tapi tidak ada transaksi di situ. Misalnya ini barang contoh, ini barang sampel, atau ini barang impor sementara, atau ini barang sewa, atau ini barang bantuan, ya. Bisa saja seperti itu, jadi tidak ada nilai transaksi. Bagaimana kalau untuk barang-barang seperti itu nanti kita bahas, ya. Nah, nilai transaksi adalah nilai berdasarkan transaksi jual beli. Jadi harus ada transaksi jual belinya. Gitu. Kemudian harganya adalah harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayar. Nanti kita bahas lagi apa bedanya sebenarnya dan seharusnya. Yang dibayar oleh pembeli kepada penjual. Yang dibayar oleh pembeli kepada penjual, ya, untuk diekspor ke dalam daerah pabean. Ini jangan bingung kata-kata untuk diekspor ke dalam daerah pabean. Artinya untuk diekspor adalah untuk dikirim dari negara asal, dikirim dari negara asal ke dalam daerah pabean. Kalau Anda yang belum mengerti daerah pabean, ya daerah pabean itu daerah NKRI atau Indonesia, gitu ya. Oke, ini pengertian dari nilai transaksi. Nah, tadi diceritakan bahwa nilai transaksi dibagi dua. Pertama adalah harga yang sebenarnya dibayar, yang kedua adalah harga yang seharusnya dibayar. Nah, apa bedanya? Kalau dalam bahasa Inggrisnya harga yang sebenarnya dibayar adalah actual paid atau yang sebenarnya. Jadi bedanya apa? Untuk harga yang sebenarnya dibayar adalah barang-barang yang dibeli atau barang-barang yang diimpor yang pada saat diimpornya atau pada saat penyerahan dokumen impor ke bea cukai atau ke kantor pabean, importer telah melunasi seluruh pembayarannya, jadi nggak ada utang lagi. Jadi pada saat barangnya datang, memang barangnya sudah dibayar lunas, istilahnya kayak gitu. Nah, untuk barang yang payable, untuk barang yang seharusnya dibayar atau harga seharusnya adalah pada saat barangnya diimpor atau barangnya tiba atau pada saat pemberitahuan pabean ke bea cukai, barang impor itu belum lunas, gitu. Belum lunas seperti apa ya? Bisa saja baru DP saja, bisa saja belum DP sama sekali, atau bisa saja menggunakan LC atau wesel gitu. Jadi yang apa namanya, intinya adalah barang seharusnya dibayar atau payable adalah barang-barang yang pada saat pemberitahuan impor barang tersebut belum dilunasi ya pembayarannya. Nah, gimana misalnya contohnya ya, kita ambil contohnya aja, misalnya nilai transaksi untuk barang yang seharusnya dibayar atau payable ya. Misalnya pada saat bulan Januari importir mengajukan proses order ke eksportir di Indonesia, di luar negeri misalnya, dan pihak luar negeri menerbitkan invoice. Kemudian bulan berikutnya importir di Indonesia melakukan pembayaran, masih DP tapi ya masih down payment atau sebagian dari jumlah pembayaran seharusnya. Kemudian berdasarkan DP itu maka eksportir mengirim barang ke Indonesia. Kemudian pada saat sampai di Indonesia, ya karena perjalanannya jauh, lama mungkin baru sampai di Indonesia bulan Maret akhir atau April. Pada saat bulan April itulah importir Indonesia mengajukan pemberitahuan impor ke bea cukai dan melakukan pembayaran bea masuk dan pajak lainnya. Kemudian karena eksportir di luar negeri telah memberikan tempo pembayaran misalnya dilakukan misalnya 30 hari kemudian, 60 hari kemudian, atau 90 hari kemudian setelah barang tiba, maka eksportir baru melakukan pelunasan terhadap barang yang diimpor tadi di bulan Juni. Jadi ini contoh dari harga yang seharusnya dibayar. Jadi pada saat impor di bulan April, barang yang telah diimpor itu belum dilunasi.